Hai Sobat Wong Kita Galuh, kembali bersama saya Dayat yang akan menjadi host pada acara podcast Wong Kita Galuh episode kedua tahun 2022. Untuk acara kali ini kita akan membahas mengenai budaya gratifikasi yang akan kita bahas lebih spesifik di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan Palembang. Telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang berasal dari unit pengendalian gratifikasi Balai Diklat Keuangan Palembang. Mari kita sambut kedua narasumber kita, Ibu Alfi dan Pak Selby. Selamat datang. Halo. Selamat siang Mas Dayat. Siang Mas Dayat. Iya, enggak usah ragu-ragu ya, langsung saja jawab, nggak biasa aja. Oke, kalau kita bahas mengenai gratifikasi ini mungkin lebih awal kita ngomongin tentang pengertian dulu kali ya, Mas dan Mbak. Ya. Kalau kita ngomong pengertian gratifikasi itu sebenarnya apa sih? Mungkin ke Mbak Alfi dulu deh. Kalau gratifikasi itu bisa diartikan sebenarnya segala bentuk pemberian yang diterima gitu ya. Jadi pemberiannya itu bisa bentuk uang, bisa bentuk barang, atau mungkin tiket perjalanan, tiket penginapan, bahkan diskon gitu. Itu bisa termasuk gratifikasi. Jadi dia mencakup segala jenis pemberian. Itu bisa disebut dengan gratifikasi secara umum. Secara umum artinya pemberian ya Mbak ya. Bentuknya tadi ya berbagai macam tadi ya. Ya betul, bisa uang, Diskon, uang, apapun itu ya. tiket perjalanan, penginapan itu juga bisa. Oke. Kalau kita ngomong pengertian tadi pemberian, tentu kita juga harus berbicara tentang dasar hukumnya nih ya. Nah, kayak ini udah ada ahlinya kalau kita ngomong dasar hukum ya. Oke, mungkin kita langsung tanyakan saja ke Pak Selby, memang terkait dengan gratifikasi secara umum dasar hukumnya apa ya Pak? Kalau gratifikasi secara umum itu diatur di ini ya, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang KPK ya, terkait dengan korupsi ya. Tadi kita sudah membahas terkait gratifikasi secara umum ya, sedangkan di undang-undang ini lebih spesifik lagi gratifikasinya, bicara terkait gratifikasi yang menjerumus ke suap ya. Jadi selain pemberian secara penerimaan oleh pejabat negara secara umum, tadi dalam bentuknya sudah disebutkan oleh Mbak Afi, ada kategori tambahan. Yang pertama itu di undang-undang ini diatur yang diterima oleh pegawai negeri atau pejabat. Yang kedua yang berhubungan dengan jabatan dia dan dia melakukan kewajiban tidak melakukan kewajiban dia sebagai seorang pejabat tersebut apabila dia menerima pemberian tersebut. Nah, tadi kan kalau di undang-undang ini juga diatur juga pengertiannya secara spesifik terkait dengan korupsi. Kemudian diatur juga undang-undang ini terkait dengan ancaman pidananya. Ya, ada ancaman pidana gratifikasi, tapi dengan catatan apabila gratifikasi sudah mencakup ke suap menyuap tadi ya. Oke. Jadi hukuman ancamannya kalau pidananya itu seumur hidup bisa ya. Kemudian ada minimal 4 tahun atau maksimal 20 tahun. Minimalnya 4 tahun tadi. Maksimal 20 maksimal tahun. 20 tahun. Tadi seumur hidup itu? Seumur hidup itu juga bisa. Jadi tergantung gitu. nanti ya di pengadilan bagaimana pembuktiannya. Gitu. Maksimalnya seumur jadi, hidup berarti ya. Ya, jadi jangan menganggap remeh ya gratifikasi ya. Di undang-undang ini udah jelas ya. Mulai dari rinciannya kemudian ancamannya. Tapi kalau kita lihat di kenyataannya ya, untuk tersangka-tersangka kasus korupsi atau yang sudah terdakwa itu masih saja diberi remisi, pengurangan masa tahanan. Itu apakah kalau menurut Pak Selby atau Bu Alfi itu apakah memang sebaiknya diberikan remisi seperti itu atau gimana? Ya mungkin itu salah satu menurut saya ya. Mungkin nanti Alfi ada jawaban yang berbeda ya. Kalau menurut saya sih itu memang salah satu kekurangan di kita ya. Apalagi kalau di teori GON ya. GON itu ya penyebab korupsi itu ada 4 ya. Yang terakhir itu yang E-nya itu exposure. Exposure itu artinya bahwa kita dalam pemberian pengeksposuran korupsi itu hukumannya rendah. Nah, karena kita melihat hukuman rendah itu maka masyarakat menganggap bahwa korupsi itu bukan merupakan suatu yang bahaya ya. Jadi ya nggak apa-apa korupsi ya. Palingan 4 tahun penjara, palingan 5 tahun penjara. Akhirnya budaya korupsi itu nggak pernah hilang karena nganggap korupsi itu nggak pidananya nggak maksimal ya. Nah itulah gunanya nanti mungkin kedepannya ada perbaikan ya dari segi tipikornya ya bagaimana penuntutannya. Mungkin kalau kita lihat berita penuntutan dari jaksa itu sebenarnya udah maksimal ya kadang 20 tahun. Tapi pembuktian di pengadilan kan
prosesnya berjalan sesuai yang itu ya di pengadilan. Kita nggak tahu ya bagaimana hakim mengambil keputusan. Mungkin nanti bisa kita lihat lagi ya ke depan bagaimana. Mudah-mudahan akan lebih baik ya. Iya, Kalau lebih baik Bu lagi. Alwi sendiri ada pendapat mungkin Sudah cukup tadi ya dari Wah, luar biasa. karena lebih berdalam ya, Paham, pakai ya, teori betul. GON tadi. Saya pengen nanya sebenarnya, tapi karena mungkin waktu kita terbatas, kita lanjutkan saja ya. Kayak tadi kita ngomong tentang dasar hukum secara umum. Iya. Ya, kalau di Kementerian Keuangan sendiri mungkin aturannya seperti apa ya? Nah, khusus di Kementerian Keuangan, karena KPK kemarin mengeluarkan aturan terbaru ya, khusus gratifikasi, pengelolaan gratifikasi. Nah, Kementerian Keuangan karena memang komitmennya terkait dengan korupsi ini sangat tinggi ya, akhirnya kita sendiri mempunyai aturan terbaru ya mengenai pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. PMK nomor 277 tahun 2021 ya, benar ya Alfi ya? Iya, betul. Saya sering kembali soalnya 227 atau 277? 277 ya, benar ya. Peraturan ya, Iya. luar biasa. Nah, di 277 ini jadi lebih rinci lagi kita pengaturan. Kalau dulu kita itu pengelolaan gratifikasi itu terpusat ya, hanya di inspektorat ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ke inspektorat ya. Koreksi ya kalau ada salah ya. Teman-teman bisa nanti di kolom komentar ya. Iya, siap, boleh. Nah, kemudian sejak terbitnya aturan ini jadi kita Kementerian Keuangan mengatur pengelolaan gratifikasi itu dari unit terkecilnya. Jadi masing-masing satker itu dibentuk unit pengendali gratifikasi. Jadi apabila di lingkungannya terjadi gratifikasi, cepat nih proses pengendaliannya. Jadi nggak perlu proses yang panjang ya langsung ke KPK, bisa lewat satkernya aja. Oke, itu Itu tadi. komitmennya Kementerian Keuangan tadi ya. Komitmen Iya. luar biasa ya memang Kementerian Keuangan ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Alfi ya, kita sebagai pegawai di Kementerian Keuangan itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah, terutama Kementerian Keuangan sendiri ya dalam penanganan gratifikasi? Jadi untuk penanganan gratifikasi itu tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri ya Mas ya. Kan nggak mungkin nih Mas Ded sebagai pegawai gitu ya, atau saya sebagai pegawai umbi gitu ya. Iya, boleh. Nggak mungkin tuh untuk langsung dengan gampangnya gitu ya untuk memberantas gratifikasi gitu yang ada di unitnya. Nah, jadi yang terpenting itu sebenarnya adalah para pimpinan gitu. Jadi bagaimana pimpinan itu harus menjadi teladan dan berikan teladan kepada para pegawai di unit yang dipimpinnya untuk bisa bukan menolak ya. Untuk bisa dalam penanganan gratifikasi lah gitu, apakah itu melaporkan atau menolak gratifikasi. Itu dari segi pimpinan. Kalau dari pegawai sendiri itu kita yang pertama harus menolak setiap gratifikasi yang kita terima. Apalagi itu jika berkaitan dengan tugas kita ya gitu. Atau misalnya ada conflict of interest di sana. Nah, itu kita harus ditolak. Kemudian yang kedua, setelah kita tolak, kita harus melaporkan gratifikasi itu. Salah satunya tadi kata Kak Selby bisa lewat UPG yang ada di unit gitu, atau bisa lewat KPK. Kemudian yang ketiga, nyontek dulu ya. Banyak nggak apa-apa. Nah, tadi kan melaporkan penolakan ya untuk penolakan gratifikasi. Nah, yang ketiga itu melapor penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak. Jadi tadi udah berusaha ditolak nih, tapi ternyata nggak bisa. Mungkin ada hal tertentu lah yang membuat kita nggak bisa menolak gratifikasi itu. Saya takut merusak hubungan kekerabatan yang sudah dijalin lama gitu kan. Jadi kita nggak bisa menolak. Itu juga wajib dilaporkan. Iya, gitu. betul. Berarti intinya adalah apapun itu bentuknya sebenarnya wajib kita laporkan tadi. Ya, secara umum wajib. Secara umum wajib dilaporkan gitu ya. Oke. Kalau tadi ya ada UPG tadi kita bahas ya. Iya. Berarti UPG itu sendiri kalau di Balai Diklat Keuangan itu seperti apa? Kak Selby? Nah, jadi kita bicara UPG ya sesuai dengan amanat PMK 277 tadi ya. Jadi Satker itu mungkin bisa dibentuk namanya UPG Satker namanya ya. Jadi di BDK Palembang berdasarkan SK kemarin bahwa kita sudah membentuk UPG sendiri. Nah, di mana UPG di BDK Palembang ini terdiri dari ketua, yang mana ketuanya oleh Pak Budi selaku Kasubag Tuki, kemudian anggotanya kami berdua, Mbak Alfi sebagai expertnya, saya sebagai pembantunya di UPG. Gitu. Ya, jadi Balik ya. jadi apabila ada konsultasi, misalnya nanya nih, jadi kalau kita bicara gratifikasi kan kadang pegawai itu bingung ya. Kita ini gratifikasi, ini gratifikasi atau bukan ya? Kalau dulu kan karena kebingungan ya udah nggak usah lapor, terima aja. Nah kalau sekarang karena udah ada UPG, jadi pegawai yang kebingungan ini sebenarnya gratifikasi atau bukan bisa konsultasi ke UPG. Bisa konsultasi. Bisa langsung ke kami atau lewat email atau via WhatsApp ya.
Jadi jangan bingung. Jadi kami juga melakukan konsultasi apakah apa yang barang yang kita terima atau dalam bentuk uang itu merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan atau enggak wajib dilaporkan. Kemudian UPG juga tugasnya sosialisasi ya. Salah satu contohnya podcast ini ya. Dalam rangka memberikan gambaran dan sosialisasi terkait PMK 277 tadi bahwa di Kementerian Keuangan udah ada nih aturannya. Jangan-jangan pegawai kan banyak belum tahu nih gratifikasi di Kementerian Keuangan ada nggak aturannya? Sudah ada. Gratifikasi ya. Kemudian yang ketiga tugas UPG itu biasanya membantu melaporkan apabila pegawai menerima gratifikasi. Tadi perlu digarisbawahi ya, yang kita laporkan itu bukan yang kita terima saja, tapi yang kita tolak juga wajib dilaporkan. Jadi misal Mas Dayat nih ada penolakan gratifikasi nih dari peserta diklat itu wajib juga dilaporkan ke Alfi ya nanti. Alfi tadi saya sudah menolak gratifikasi ini bentuknya ini dari siapa dan sebagainya. Jadi garis bawah ya, bukan yang diterima aja tapi yang kita tolak juga wajib dilaporkan. Ya. Memang bagus sekali ya komitmen dari BDK Palembang ya. Kalau kita lihat di layar ini kan tuh ada tulisannya tolak gratifikasi dan korupsi ya, seperti layanan hebat ini ya. Memang luar biasa kali BDK Palembang ya. Komitmen BDK Palembang CWBK. Oh iya. Harus dapat dong ya tahun ini ya. Masa nggak dapat lagi ya. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi. Jadi tadi kalau kita mau melaporkan itu cukup langsung disampaikan ke UPG Satker masing-masing gitu ya. Kalau misalnya tidak mau bisa langsung ke KPK. Itu ya tadi untuk laporan. Nih, kalau kita sudah melaporkan nih, terus sebenarnya kita pengen nih barangnya. Pengen nih barang itu apa yang bisa kita lakukan? Kayak makanya Pak Jokowi itu kan dapat gitar dari salah satu band legendaris, tangannya kan. Nah itu kan diserahkan lagi ke KPK katanya ya. Benar. Nah itu kalau kita pengen memiliki barang yang tadi gratifikasi itu apa yang harus bisa kita lakukan gitu? Ya benar. Pertanyaan bagus Mas Dayat ya. Kalau kita biasanya barang-barang itu yang unik ya, yang jarang ya. Kalau barangnya banyak di pasarnya mungkin orang nggak mau lah ngurusin itu karena cukup repot ya. Kalau di kita sendiri di Kementerian Keuangan sudah diatur ya terkait dengan namanya kompensasi ya di pasal 17 PMK 227 bukan 277 ya 277 ya Alfi ya. 277. Kok di saya 227 ya? Nama istilah kompensasi. Jadi misalnya kita nih menerima, contohnya dulu saya pernah dengan kasus dia seorang dosen menerima cendera mata berupa batu cincin ya dari mahasiswanya. Kemudian dia melaporkan ke UPG dulu, UPG-nya di eselon 1. Kemudian si dosen tersebut dia memohon untuk supaya batu cincinnya itu dia saja yang belinya, nggak usah jadi milik negara, maksudnya nggak usah dilelang. Nah kemudian dia mengajukan kompensasi ke KPK. Nanti KPK menentukan harga barang ini berapa, kemudian apakah ini boleh diberikan ke yang si dosen tadi. Apabila sudah dikeluarkan bentuknya SK dan harganya, si dosen bisa istilahnya menebus supaya tadi kan sebelum kita laporkan batu cincin sebenarnya masih dipegang si penerima kan, belum diputuskan sama KPK ya. Apabila seandainya diputus KPK tidak bisa dikompensasi, maka batu cincin itu dikirim ke KPK untuk dijadikan milik negara. Nah tadi ketika KPK mengeluarkan SK keputusan bahwa ini boleh dikompensasi, nah si dosen tadi membayar uang sejumlah yang ditentukan KPK. Oh gitu. Nah, jadi batu cincin punya dia, negara dapat pemasukan dari tadi ya tebusan tadi. Jadi bisa ya. Bisa. Oke. Mungkin untuk tambahan pertanyaan saya mau nanya ke operator kita. Pak operator ada yang mau ditanyakan? Terima hampers boleh? Nah hampers, ini nih bener nih. Banyak kasus ya kita kadang bingung ya, apalagi kalau di kita ya kemarin kan diminta kita untuk memanage risiko terkait dengan gratifikasi ya. Daerah mana sih yang rawan gratifikasi ya? Nah salah satu tadi ya hampers yang diterima di acara keagamaan misalnya hari raya ya, lebaran dan sebagainya. Apakah itu termasuk gratifikasi ya? Nah ini kita bisa lihat dulu ya yang memberinya siapa, kemudian ada hubungan apa sih antara si pemberi dan si penerima. Kemudian kita lihat apakah pemberian itu bertentangan dengan kewajiban kita sebagai pejabat. Apabila kita menerima itu akan mempengaruhi keputusan. Kalau tidak ada hampers tadi tidak wajib dilaporkan. Tadi mungkin belum disinggung ya di awal ya bahwa
gratifikasi itu ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Walaupun bentuknya sama-sama gratifikasi ya, tapi nggak semuanya gratifikasi itu harus dilaporkan ya. Nah, salah satu hampers tadi ya, misalnya hampers tadi yang memberikan itu teman kita, nah itu karena kita sebagai pejabat negara atau pegawai negeri itu termasuk gratifikasi, akan tetapi tidak wajib untuk dilaporkan. Nah, beda kecuali yang memberikannya itu rekanan kita. Saya pejabat pengadaan menerima hampers dari rekanan. Nah, itu wajib ditolak. Karena ada konflik of interest di antara keduanya. Oke, itu kan jelas ya. Jelas. Nah, sebenarnya yang sangat membedakan antara gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak itu apa sih? Batasannya. Mungkin Alfi gimana? Mbak Alfi bisa bantu jawab? Berat ya pertanyaan. podcastnya kelas berat dong, masa. Iya, Saya juga CWBK. Masa masih yang ringan-ringan. newbie, Ya, Pak, menurut Mbak Alfi, jadi apa sih sebenarnya yang bisa jadi pedoman kita nih membedakan mana yang wajib dilaporkan, mana yang tidak gitu? Yang jelas yang pertama itu yang ada kewajiban untuk melapor itu tadi ya pegawai negeri gitu ya, atau penyelenggara negara. Nah, kemudian juga gratifikasinya itu tadi yang disebut Kak Selby, apakah ada konflik of interest di sana atau enggak? Kayaknya kuncinya di situ ya, atau ada yang lain? Berarti konflik of interest itu ya berarti ya. Jadi yang membedakan antara wajib dan tidak wajib itu tadi ya, ada kalau kita menerima gratifikasi tadi ada yang mempengaruhi keputusan kita nggak sebagai pejabat negara. Ya, itu namanya konflik of interest ya. Misalnya antara peserta diklat dan penyelenggara diklat, rekanan dan pejabat pengadaan, misalnya pihak bank dengan bendahara gaji misalnya. Nah, itu yang masih banyak kasus ya. Jadi memang pada intinya yang diperlukan itu adalah integritas dari masing-masing pegawainya. Iya, benar. Balik ke sana. Karena Ujung-ujungnya kan itu, konflik of interest kan dari masing-masing pegawai gitu ya kira-kira ya. Gratifikasi itu kadang ya kita nggak tahu ya, yang nerima kan si pegawai langsung, kadang ada via WA, tiba-tiba ditransfer honor, ini ucapan terima kasih nih sudah membantu saya mengajar di sini, dikirimin dari honor 80 juta, 5 juta dikirim kan, karena kita merasa nggak ada yang ngelihat. Oh iya Pak, terima kasih ya, nggak lapor kan akhirnya. Ini ada yang kasus yang banyak di lapangan. Oh, sepertinya pengalaman ketika di mana dulu ya? Nah, ini kasus contoh-contoh kasus yang banyak sudah kasus ya seperti itu ya, yang memang itu ya, karena tadi kan kita lihat di survei partisipasi tadi bahwa yang rajin melaporkan gratifikasi hanya 13% ya dari pegawai negeri ini kan. Jadi memang masih rendah ya. Tahun 2019 ya, tapi nggak tahu ya tahun 2021, 2022 ini yang melaporkan ya. Ya, mudah-mudahan tahun ini lebih bagus karena kita lagi pembangunan ZIWBK kan. Ya, mudah-mudahan. Tapi bukan indikator ya, maksudnya kalau nggak ada laporan berarti jelek ya UPG ya, enggak ya. Kalau nggak ada laporan berarti integritasnya udah bagus ya, atau memang lingkungan budaya kerjanya udah integritas ya, jadi nggak ada lagi nama gratifikasi ya. Oke, baik, kayaknya kita udah ngomong panjang lebar lah ya, udah banyak tadi yang kita dapatkan. Baik, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan gratifikasi buat Sobat Wong Kita Galau dari Mbak Alfi? Mas Selby dulu deh. Mbak Alfi dulu Nanti deh. closing. Mau closing? Oh sudah lah gitu, Mas Alfi deh. Oke, saya dulu ya. Baiklah teman-teman, ini ya yang paling penting ya dalam gratifikasi ini, walaupun kita belum paham 100% terkait dengan gratifikasi yang mana enggak, yang mana wajib. Nah, sekarang kita udah ada UPG ya, unit pengendali gratifikasi ya. Tadi mungkin Mas Dayat nyebutnya unit pengendalian ya. Yang benar unit pengendali ya. Oh, salah lah. Unit pengendali gratifikasi. Nah, jadi UPG ini berfungsi salah satunya itu sebagai helpdesk ya. Jadi apabila ada pegawai yang masih bingung terkait dengan gratifikasi, silakan hubungin kami berdua ya, khususnya di BDK Palembang ya. Kalau di unit lain mungkin di unitnya udah ada UPG masing-masing, silakan hubungin kontaknya, konsultasi, tanyakan apa saja sih. Misalnya ada pegawai yang nggak ngerti di tempat saya kira-kira yang masuk gratifikasi apa aja, bisa konsultasi ke UPG. Nah, kemudian apabila ada teman-teman yang menerima suatu barang atau pemberian yang nggak tahu nih ini wajib dilaporkan atau enggak, bisa konsultasi ke UPG dan sebagainya. Jadi sekarang karena udah ada PMK 277 ini, kita udah bagus ya pengelolaan gratifikasi khususnya di Kementerian Keuangan ya. Kalau dulu kan UPG itu ada di unit eselon 1 masing-masing ya. Jadi kadang malas ya pegawai itu bertanya langsung. Nah, kalau sekarang sih udah dipermudahkan dengan PMK ini. Jadi jangan ragu lagi, silakan kontak UPG-nya masing-masing. Oke, jadi pegangan kita adalah UPG. UPG gitu ya. itu untuk gratifikasi ya. Kalau di Palembang tadi ketuanya Pak Budi, Anggotanya kami berdua. Iya. Oke, baik, terakhir mungkin dari Mbak Alfi. Nah, terakhir gratifikasi ini kan ada kaitannya dengan budaya anti korupsi ya.
Jadi mulai budaya anti korupsi dari dirimu dan inspirasi sekitarmu. Nah, itu luar biasa. Itu aja. Baik, terima kasih kedua narasumber kita yang luar biasa ya. Nanti mungkin di seri podcast berikutnya, Oh, iya. khususnya terkait dengan ZIWBK, mungkin kita akan ketemu lagi ya, tema-tema berikutnya. Jangan bosan ya sama kami, pasti isinya cuma berdua. Baik, sobat Wong Kita Galuh, jangan lupa untuk follow akun Instagram BDK Palembang di @bdk.palembang dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami ya, biar nanti teman-teman bisa menyaksikan podcast kami berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Dadah.